Halo teman-teman Berja semua, jumpa lagi dengan saya, tentunya masih di Podcastra, podcast yang membahas seputar pengadaan barang dan jasa serta para pelaku usaha. Setelah episode kemarin saya bahas tentang simulasi tes pengadaan barang dan jasa, bagaimana pemahaman dan kesiapan teman-teman Berja semua dalam memahami isi Perpres nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya, yaitu Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa, khususnya di bab 1 sampai dengan bab 3. Tentunya saya doakan teman-teman Berja semua sudah mulai menguasai dan memahaminya. Di episode kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan di bab keempat, yaitu tentang perencanaan pengadaan, yang tentunya sesuai dengan isi Perpres nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya, yaitu Perpres nomor 12 tahun 2021. Seperti apa selengkapnya? Mari kita saksikan bersama. Perencanaan pengadaan barang atau jasa merupakan salah satu proses atau tahapan besar dalam pengadaan barang atau jasa. Tahap perencanaan pengadaan barang dan jasa merupakan hal penting yang harus dilakukan secara matang untuk mencapai suatu tujuan pengadaan barang dan jasa. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan pengadaan adalah melalui peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa tersebut. Perencanaan pengadaan merupakan langkah awal dari proses pengadaan, di mana akan menentukan proses pengadaan berikutnya. Perencanaan yang akurat dan dilakukan dalam waktu yang cukup menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari suatu kesalahan di dalam perencanaan yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Untuk pertama kali yang akan kita bahas yaitu tentang definisi dan ruang lingkup dari perencanaan pengadaan. Tahapan pengadaan meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima. Perencanaan pengadaan merupakan langkah awal dari proses pengadaan, di mana akan menentukan proses pengadaan berikutnya. Pelaku pengadaan dalam tahap perencanaan pengadaan yaitu PA atau KPA dan PPK. Waktu penyusunan perencanaan pengadaan yaitu yang pertama, penyusunan perencanaan pengadaan yang menggunakan dana APBN dapat mulai bersamaan dengan pembahasan RUU APBN dan nota keuangan. Yang kedua, penyusunan perencanaan pengadaan yang menggunakan APBD dapat mulai bersamaan dengan pembahasan rancangan Perda tentang APBD dengan DPRD. Untuk barang atau jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal tahun, perencanaan pengadaan dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKA Kementerian atau Lembaga atau RKA Perangkat Daerah. Penyusunan perencanaan pengadaan akibat dari perubahan strategi pencapaian target kinerja dan atau perubahan anggaran dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Perencanaan pengadaan barang atau jasa meliputi suatu kegiatan. Yang pertama, identifikasi pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, penetapan barang atau jasa. Yang ketiga, penetapan cara pengadaan. Yang keempat, pemaketan dan konsolidasi. Yang kelima, waktu pemanfaatan barang atau jasa. Anggaran pengadaan.
Kemudian pembahasan berikutnya yaitu perencanaan pengadaan barang atau jasa melalui swakelola. Pengadaan barang atau jasa yang melalui swakelola merupakan cara untuk memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Kementerian atau lembaga perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau ormas, atau kelompok masyarakat (OKMAS). Perencanaan pengadaan barang atau jasa yang melalui swakelola meliputi penetapan tipe swakelola, penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja (KAK), dan penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya atau RAB. Tipe swakelola terdiri dari tipe 1, yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Berikutnya, swakelola tipe 2, yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran, dan dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain pelaksana swakelola. Kemudian yang berikutnya adalah swakelola tipe 3, yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah yang bertanggung jawab atas anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan atau ormas pelaksana swakelola. Atau yang keempat yaitu tipe swakelola keempat, yaitu swakelola yang direncanakan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat atau POKMAS. Pembahasan berikutnya yaitu perencanaan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia. Tahapan dalam perencanaan pengadaan barang atau jasa yang melalui penyedia. Yang pertama yaitu penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja (KAK). PPK dalam menyusun spesifikasi teknis atau KAK dapat menggunakan A. Produk dalam negeri, B. Produk bersertifikat SNI, C. Produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri, dan D. Produk ramah lingkungan hidup. Yang kedua, penyusunan spesifikasi teknis atau KAK dimungkinkan untuk menyebutkan merek terhadap A. Komponen barang atau jasa, B. Suku cadang, C. Bagian dari suatu sistem yang sudah ada, atau D. Yaitu barang atau jasa dalam katalog elektronik atau toko daring. Yang ketiga yaitu penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya RAB, yaitu PPK melakukan review terhadap ketersediaan biaya pendukung pada RKA kementerian atau lembaga atau RKA perangkat daerah. Dalam hal biaya pendukung belum tersedia, PPK dapat mengusulkan perubahan anggaran kepada PA atau KPA. Yang keempat, pemaketan dan konsolidasi pengadaan barang atau jasa. Pemaketan pengadaan barang atau jasa dilakukan dengan berorientasi pada A. Keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan kementerian, lembaga, atau perangkat daerah tersebut, dan B. Volume barang atau jasa berdasarkan 1. Kebutuhan barang atau jasa, 2. Ketersediaan barang atau jasa di kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Dan nomor 3, kemampuan pelaku usaha. Dalam melakukan pemaketan pengadaan barang atau jasa, dilarang untuk A. Menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang atau jasa yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan beberapa lokasi atau daerah masing-masing.
B. Menyatukan beberapa paket pengadaan barang atau jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan. C. Menyatukan beberapa paket pengadaan barang atau jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil. Dan atau D. Memecah pengadaan barang atau jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender atau seleksi. Kemudian yang kelima, penyusunan biaya pendukung. Biaya pendukung yang dimaksud adalah biaya yang mendukung untuk penggunaan barang atau jasa utama. Biaya pendukung tidak terbatas pada biaya pelatihan, biaya instalasi dan testing, biaya administrasi dan atau biaya lainnya. Kemudian berikutnya yang akan kita bahas yaitu pengumuman rencana umum pengadaan atau RUP. RUP memuat informasi pengadaan barang atau jasa yang meliputi 1. Nama dan alamat PA atau KPA. Yang kedua, nama paket pengadaan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, cara pengadaan. Yang keempat, uraian singkat paket pengadaan. Yang kelima, volume paket pengadaan. Yang keenam, nilai paket pengadaan. Yang ketujuh, lokasi paket pengadaan. Yang kedelapan yaitu sumber anggaran. Dan 9, perkiraan waktu pemanfaatan barang atau jasa. Tahapan yang berkaitan dengan pengumuman RUP yaitu yang pertama, penetapan RUP dan pengumuman RUP. Yang kedua, perubahan RUP. Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan atau revisi paket pengadaan atau daftar isian pelaksanaan anggaran atau biasa kita sebut DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Kesimpulannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa, Draft Peraturan LKPP Nomor 11 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang atau jasa, dan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang pedoman swaklola telah menggambarkan bagaimana melakukan pengadaan barang atau jasa, khususnya pada tahap perencanaan mulai dari definisi dan ruang lingkup perencanaan sampai dengan pengumuman rencana umum pengadaan atau RUP. Perencana pengadaan barang dan jasa meliputi identifikasi pengadaan barang dan jasa, penetapan jenis barang atau jasa, cara untuk pengadaan, pemaketan dan konsolidasi, waktu pemanfaatan pengadaan barang atau jasa, dan anggaran untuk pengadaan. Perencanaan dilakukan baik untuk perencanaan pengadaan barang dan jasa dapat melalui swaklola maupun perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui swaklola meliputi penetapan tipe swaklola, penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja atau KAK, dan penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya atau RAB. Sedangkan untuk perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia meliputi penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja KAK, penyusunan biaya atau rencana anggaran biaya atau RAB, pemaketan pengadaan barang dan jasa, konsolidasi pengadaan barang dan jasa, dan penyusunan biaya pendukung. Demikian podcastra pembahasan di bab 4 tentang perencanaan pengadaan barang dan jasa sesuai isi Perpres nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya yaitu Perpres nomor 12 tahun 2021. Dan supaya teman-teman Barja semua lebih bisa memahami isi Perpres lebih dalam lagi, akan saya bahas di bab kelima di part berikutnya. Jadi tetap ikuti podcastra saya selanjutnya. Dan bagi teman-teman Barja semua, jangan lupa berikan like, share, subscribe, dan komennya.
supaya channel ini ke depan lebih berkembang dalam memberikan manfaat bagi teman-teman baca semua. Sekian dari saya, thank you for watching.